dan mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19 yang masih merajalela hingga saat ini. Oke, mungkin sebelum mulai acara, saya perlu memperkenalkan diri saya dulu nih, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya udah bosen banget ya sama pepatah itu, tapi ada benernya juga. Kalau misalnya kita nggak kenal, ya nggak mungkin sayang. Yang kenal aja kadang nggak sayang. Aduh, ironis sekali ya teman-teman. Oke, saya Fajar Mayvina, di sini saya selaku MC dari acara Manajemen Talk. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Ratno Purnomo, SMSI, selaku Ibu Dr. Intan Saferi, SMSI, selaku Koordinator Lab Management, yang saya hormati Bapak Alvin Mario Gandhi, selaku narasumber pada pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu dosen FEB Unsud, dan teman-teman peserta manajemen talk yang insya Allah berbahagia. Alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini bisa berkumpul secara online dalam acara manajemen talk. Manajemen talk ini merupakan salah satu rangkaian acara yang diadakan oleh lab manajemen yang tentunya akan memberikan kita segudang manfaat. Bukan hanya memberikan manfaat atau memberikan kita sertifikat pengalaman yang berharga, dan ada door prize menarik juga loh teman-teman. Jadi silakan teman-teman untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Lab Management, karena pemenang giveaway atau door prize ini akan diumumkan melalui Instagram Lab Management. Dan satu lagi teman-teman, di Manajemen Talk Seri 1 ini kita menghadirkan pembicara yang luar biasa yang tentunya sudah memiliki banyak pengalaman dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Pasti teman-teman udah penasaran banget kan mau mendengarkan cerita menarik dari Pak Alvin ini. Tapi sebelum kita sampai di acara inti, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu dari Ibu Dr. Intan Saferi, SMSI. Kepada beliau, saya dan waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini bersama-sama kita bisa mengikuti acara Manajemen Talk, yaitu merupakan salah satu seri atau program dari Lab Management, dan sekaligus hari ini adalah perdana, sehingga diharapkan nanti ke depannya akan berkembang lebih baik lagi. Oke, tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Ratno Purnomo, SMSI, selaku Ketua Jurusan Manajemen FEB Unsud, dan Pak Alvin Mario Gandhi, selaku pembicara yang hari ini akan mengulas dan juga berdiskusi ya tentang sharing session untuk Study and Work in Japan. Oke, selanjutnya terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu dosen terutama, dan para peserta yaitu mahasiswa dan mahasiswi ini nanti akan ada info-info yang bisa didapatkan selain informasi pengalaman, yaitu informasi dari Pak Alvin sendiri, nanti ada informasi gitu. Saya kira demikian, semoga acara ini berjalan lancar, bermanfaat, dan juga memberikan suatu acara tersendiri ya. Ini kan sedang libur gitu ya, tapi diharapkan ada yang masih bisa memberikan motivasi, kemudian next semester juga akan lebih baik gitu, dan memberikan apa ya, lebih feedback dari beberapa semester kemarin sehingga kedepannya bisa lebih. Saya kira demikian. Terima kasih semuanya. Ya, tidak lupa juga terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyusun acara dan membuat acara ini berjalan pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bu Intan. Sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Jurusan Manajemen FEB Unsud, yaitu Bapak Dr. Ratno Purnomo, SMSI. Kepada beliau, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Mbak Fajar.
Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan dan juga yang terpenting adalah nikmat waktu luang. Kemudian kita juga semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang pandemi masih belum terlalu signifikan menurunnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Mas Alvin Mario Gani. Nama-namanya udah berbau Jepang ya. Mario Gani. Kemudian juga Ketua Koordinator Lab Management Bu Intan Saferi dan rekan-rekan dosen yang lain serta mahasiswa yang juga menyiapkan acara ini. Terima kasih sebelumnya. Jadi memang salah satu fungsi lab management adalah memberikan support ya, hal-hal yang memang tidak kita dapatkan di perkuliahan secara lebih detail, terutama dengan berkaitan yang sifatnya akademis maupun non-akademis. Kalau yang sifatnya akademis ya, kita sudah beberapa kali mengadakan acara yang kemarin adalah serial untuk tugas akhir, nanti ada lanjutan academic writing skill, kemudian juga nanti ada ke statistiknya. Tapi di luar itu juga lab management ya juga support atau concern di hal-hal yang sifatnya peningkatan knowledge ya, peningkatan skill, kemudian juga peningkatan kompetensi. Nah, saya kira dalam peningkatan knowledge itu butuh sharing session tidak hanya dari dosen. Dosen itu kan memang sangat teoritis ya, sangat empiris. Biasanya butuh inspirasi dari orang-orang yang punya pengalaman. Nah, di sini ada Mas Alvin yang bisa berbagi pengalaman ya, luar biasa, asli Purwokerto, S1 S2-nya di Tokyo ya. Kalau saya asli Korea. Kroya. Gimana, Pak? Kroya. Kroya maksudnya ya. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan insight ya atau wawasan kepada para mahasiswa khususnya yang jurusan manajemen ya, biasanya di masa seperti ini banyak waktu luang yang seharusnya kita bisa lebih produktif ya. Sebenarnya kalau mahasiswa libur, tapi kalau dosennya sebenarnya nggak libur ya. Kalau dosen itu nggak ada waktu libur, bahkan waktu istirahatnya juga buat bekerja. Kata mahasiswa ya sama, mahasiswa juga Pak, apalagi kalau dosennya ngasih tugas banyak itu waktu tidurnya berkurang. Ya tapi ada waktu peak season, ada waktu di mana tidak ada sama sekali. Kalau dosen itu peak season semuanya. Nah, mudah-mudahan di masa yang lagi nggak peak season bagi mahasiswa ini kan paling ngurus KRS, persiapan untuk outline yang mungkin mau tugas akhir, ya, waktunya masih banyak, silakan dimanfaatkan secara produktif, terutama untuk peningkatan knowledge kita, kemudian nyari-nyari inspirasi ya dari forum-forum seperti ini, sharing session, sehingga wawasan kita menjadi luas. Dan ini saya kira menjadi bekal yang baik buat mahasiswa, ya. Entah itu dia mau jadi berorientasi menjadi wirausaha, entah dia mau berorientasi jadi tenaga kerja yang berkarir di sebuah perusahaan, ya inspirasi-inspirasi seperti ini kadang-kadang tidak kita dapatkan di bangku kuliah, gitu ya. Oleh karena itu memang lab management dengan manajemen talk seri 1 ini berarti ada seri 1, ada seri 2, seri 3, seri 4 dan selanjutnya. Mudah-mudahan topiknya semakin menarik ke depannya, yang relevan dengan kompetensi kita, yaitu menghasilkan seorang manajer, wirausahawan, ya, analis atau ilmuwan seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali ini Mas Alvin sudah bisa join untuk sharing session. Ya, biasanya memang ketika sharing session itulah kita mendapatkan informasi yang berharga. Ya, mudah-mudahan lancar acaranya, tidak ada gangguan sinyal sampai nanti acara selesai, dan mudah-mudahan semuanya bisa dapat door prize atau giveaway. Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Giveaway-nya atau door prize-nya mungkin yang apa namanya, sertifikat mungkin ya. Mudah-mudahan nanti yang beruntung bisa dapat giveaway menarik dari panitia. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat ngobrol-ngobrol ya, karena nama acaranya manajemen talk, sehingga ngobrol-ngobrol yang berfaedah, ngobrol-ngobrol yang bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Maaf Bapak, apakah tadi udah selesai sambutannya? Karena tadi saya keluar Terus ya? sebentar. Keluar. Nah, Oke. ya udah Terima selesai. kasih Bapak sambutannya. Ya, Mohon maaf Bapak, saya sinyalnya tadi hilang. Oke, ya terima biasa. kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya ada sesi foto bersama. Saya persilakan kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya. Oke. Sudah siap ya teman-teman untuk slide yang pertama? 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Slide, sudah. Oke. Nah, teman-teman, tibalah kita di acara yang kita nantikan, yaitu acara inti, di mana Bapak Alvin ini pasti akan menyampaikan cerita menariknya bagaimana Bapak Alvin ini melalui jurang-jurang terjal sampai mencapai kesuksesan di titik ini, gitu. Oke, tapi sebelum Pak Alvin menyampaikan materi, itu akan dipandu oleh Ibu Intan. Dan akan saya bacakan CV dari Ibu Intan. Bu Intan ini merupakan dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis UNSUD dan pernah bersekolah S1 di UNSUD, Financial Management, lulus S2 juga di UNSUD juga, Financial Management, dan lulus S3, Financial Management di Universitas Diponegoro. Wah, tak kalah luar biasanya ya moderator kita pada pagi hari ini. Oke, langsung aja waktu dan layar saya persilakan kepada Ibu Intan dan Bapak Alvin. Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini layarnya sudah oke. Ya, terima kasih. Hari ini saya akan memandu untuk Management Talk seri 1 ini, yaitu experiences sharing tentang work and study, di mana pembicara kita adalah Pak Alvin Mariogani. Ya. Ini karena masih muda, Mas Alvin gitu juga bisa gitu ya. Oke, Pak Alvin ini nanti akan memberikan ya, seperti yang tadi disebutkan, insight tentang pengalaman studi, tentang pengalaman bekerja, dan juga memberikan suatu point of view yang mungkin sebelumnya tidak atau belum ada gitu ya, dalam artian biasanya kan semakin banyak kita mendengarkan pengalaman dari seseorang, itu akan memberikan wawasan, kemudian pengalaman yang disampaikan itu bisa menjadi pembelajaran juga, dan diharapkan nanti sangat bermanfaat untuk para peserta semuanya. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu CV-nya yang mungkin nanti akan bisa ditampilkan juga. Oke. Pak Alvin Mariogani ini studi sebelumnya di Jepang, tapi beliau lahir di Purwokerto, ya. Kemudian beliau juga salah satu alumni dari SMA 1 Purwokerto, yang mungkin ada beberapa ya yang ada di sini gitu. Kemudian beliau sekarang berdomisili di Indonesia, sebelumnya lebih dari 11 tahun ada di Jepang, menembus studi dan juga jadi beberapa perusahaan. Sekarang kita persilahkan Pak Alvin Mariogani untuk bisa sharing session. Silakan, bisa dibantu untuk ininya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Atas perkenalannya juga. Ya, mungkin karena ini manajemen talk juga, mungkin ya sambil bicara-bicara diskusi ringan aja sih. Nanti mungkin lebih banyak, mungkin kalau ada pertanyaan, feedback ya dari moderator juga atau dari partisipan, bisa langsung aja sih ya. Gimana biasa prosesnya ini? Chat Ini atau aja, apa namanya? Biasanya nggak ada raise hand. Ya, kalau ada pertanyaan kalau, bisa dari chat room. Kalau misalnya masih dalam
sharing session, tapi nanti bisa juga kalau misalnya ada yang mau bertanya, raise hand juga bisa gitu nanti di akhir. Jadi silakan disampaikan dulu saja supaya nanti kita mungkin bisa dapat insight-nya dulu, kemudian nanti kalau ada yang mau bertanya di tengah bisa lewat chat room, kemudian sisanya kita bisa interaksi langsung juga boleh. Oke, silakan. Oke, sip, thank you. Mungkin oke. Di full screen ya? Bisa. Oke, di full screen. Yes. Ya, oke, thank you. Perkenalkan, saya Alvin Mariogani. Sekarang saya di PTB Bahasa Akuntansi Sistem. Ya, perkenalannya saya lalu lulus SMA tadi mungkin udah yang dikenalin juga sama 1 tahun 2006. Habis itu sempat kuliah juga di ITB, jurusan farmasi, tapi cuma setahun setengah lah kira-kira. Setelah itu kuliah di Jepang di Tsuruoka National College of Technology jurusan Material Engineering. Setelah itu lanjut di Tokyo University of Agriculture and Technology di jurusan Bioteknologi, terus lanjut master di University of Tokyo jurusannya International Studies, lebih ke manajemen IPS sih. Karena selama ini kan berarti S1 D3-nya itu di IPA lah ya. Nah, itu background saya. Next lagi aja. Oke, di next. Ya. Oke, mungkin sharing sedikit ya kenapa saya bisa ke Jepang juga. Mungkin ya waktu tahun-tahun ini baru masih sering sama Bu Intan juga ya, waktu itu les bahasa Inggris. Nah, waktu lulus SMA, saya sempat istilahnya les bahasa Jepang juga, selain les bahasa Inggris. Jadi bahasa Jepang di Purwokerto juga sebenarnya. Udah nggak ada sih sekarang, dulu di dekat daerah Banjarkembar. Itu waktu lagi nunggu hasil SPMB, iseng les bahasa, di situ dapat informasi mengenai beasiswa ya, yang namanya Monbuka Kusho, atau bisa dibilang beasiswa pemerintah Jepang. Ya, mungkin kalau yang teman-teman udah pernah dengar atau yang belum pernah bisa diakses di sini juga, di Google aja juga keluar. Dari sini saya iseng-iseng coba. Next lagi aja. Bisa next lagi. Oke, next. Ya. Nah, tapi oke. Enggak, sebelumnya, sorry. Ya, kenapa? Waktu itu saya tes beasiswa sempat 2 kali. Pertama, karena sempat tahun di 2006 langsung coba itu gagal. Itu di bidangnya waktu itu sempat apply-nya di undergraduate farmasi. Tapi waktu lulus yang tahun 2007 itu saya cobanya di bagian College of Technology ya, di Material Engineering. Mungkin bisa dilihat juga di sini bagian istilahnya seleksinya itu perbedaannya sih lebih dari antara mata ujian ya. Kalau yang di undergraduate sebelah kiri itu Gakubu namanya, itu lebih banyak ya mata ujiannya lah istilahnya. Dan kalau yang di College of Technology itu lebih dikit dibandingkan yang di undergraduate. Itu sih salah satunya saya pengen di Jepang, terus tapi saya coba untuk istilahnya jalur yang lain yang emang lebih dikit sih mata ujiannya. Gitu. Oke, next. Ya, jadi waktu saya sambil kuliah juga sempat sambil kerja juga di Jepang, karena emang budayanya di Jepang biasanya emang sambil kuliah sambil kerja ya kebanyakan. Waktu itu saya sempat kerja di 7-Eleven, mungkin yang sekarang udah nggak ada di Indonesia, yaitu di convenience store, mungkin kayak Alfamart, Indomaret, jadi kasir, terus juga istilahnya tata-tata barang, ambil istilahnya paket gitu. Terus saya juga sempat di Ginosara, di sushi restoran, ya motong ikan, buat sushi, terus juga delivery. Terus juga kalau dari tour guide, pernah juga ya jadi private rombongan tour guide lah buat orang Indonesia yang ke Jepang. Terus selain itu juga saya sempat jadi translator, ada event di Jepang atau expo ya di Jepang untuk perusahaan Indonesia atau perusahaan asing yang istilahnya pengen translator dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Terus salah satu yang istilahnya banyak merubah saya sih, salah satunya yaitu internship di SYG ya, di IT startup. Saya waktu itu tahun 2014, mungkin nanti ada setelah ini juga. Jadi waktu itu saya belajar di situ juga tentang project management, terus juga website tentang IT development. Nah, setelah itu saya masih kuliah ya, lanjut kuliah karena itu pekerja sambilan. Terus habis lulus kuliah, saya sempat kerja di Yoshitake, itu manufaktur, jadi pabrik di research development.
Terus habis itu saya dapat panggilan lagi, istilah kontak dari si SYG ini yang saya internship untuk join di project mereka, project Indonesia ya, jadi tentang IT dan fintech di Indonesia. Setelah itu saya join terakhir di Maneo, namanya dia di crowdfunding. Mungkin kalau pernah dengar kayak Investri, Aku Laku, atau istilahnya fintech di Indonesia itu mirip, tapi kita di base-nya di Jepang. Oke, next. Ya, kenapa balik ke Indonesia ya? Karena ya mungkin salah satu alasannya lebih dekat dengan keluarga juga, karena saya juga asli dari Purwokerto, terus juga istilahnya ya keluarga Jepang nggak ada. Terus karena yang selain itu saya yang paling istilahnya pengen lakukan di Indonesia sih lebih karena ya pertumbuhan ekonomi dan digital Indonesia sangat pesat lah, dengan utamanya juga support dari Jepang. Mungkin contohnya yaitu tahun 2014 itu pas saya internship juga di SYG yang saya bilang tadi, itu saya tahu berita tentang ya Tokopedia yang mendapatkan investasi dari SoftBank ya. SoftBank itu salah satu juga mungkin bisa tahu juga dari internet, yaitu untuk istilah venture capital atau istilahnya investor untuk startup terbesar di dunia ya. Dan dari situ saya juga tertarik di bidang ya IT juga, tidak terbatas dari manufaktur atau di background saya di yang international studies atau di istilahnya di bioteknologi ya. Dan juga waktu tahun 2018 saya sempat kerja di yang crowdfunding Jepang itu, saya juga sempat ya banyak lah interaksi dengan ya para founder ya istilahnya fintech ya, terutama Investri juga, yang mereka mendapatkan juga dari pendanaan dari investor Jepang, SBI. Oke, next. Ya, ini contoh salah satu istilahnya web yang waktu itu sempat saya bikin juga. Jadi istilahnya karena crowdfunding, kita jadi istilahnya menampilkan proyek investasi ya di website, tapi di Jepang, untuk investor Jepang, biar mereka bisa melakukan investasi melalui website itu ke proyek-proyek yang ada di Indonesia. Yang salah satunya saya tampilkan di sini Aku Laku, dan juga Tunaiku ya. Jadi mereka sih lebih bergerak di apa sih kita bilangnya ya consumer finance lah, jadi finansial untuk kebutuhan konsumtif ya. Oke, next. Yep. Terus kenapa saya juga istilahnya ingin ambil bagian ya di Bebas Akuntansi ini. Bebas Akuntansi ini istilahnya saya juga co-founder, tapi lebih istilahnya di perusahaan Jepang ya, karena background-nya saya awalnya selalu ke konsumtif ya. Jadi saya pengen lebih aktif ke bidang produktif lah ya, terutama untuk support usaha kecil menengah untuk digitalisasi dan juga merapikan laporan keuangan ya. Visi Bebas Akuntansi mungkin bisa dikit juga. Kita pengen menjadi one stop financial solution for Indonesian SMEs ya. Ya. Oke, next. Ya, mungkin cerita sedikit ya kenapa saya tertarik juga di bidang ya accounting ya, manajemen juga termasuk mungkin ya di sini. Jadi kalau mungkin ya teman-teman ya atau Bapak Ibu ketahui juga SME problem di Indonesia itu saya kategorikan menjadi dua kebanyakan. Pertama itu low financial penetration, karena ya masih banyak ya SME kita bilang ya, small medium enterprise, yang nggak memiliki akses ke financing berdasarkan dari data ini Asian Development Bank ya, dari PwC juga. Dan ada gap juga ya istilahnya dibandingkan dengan negara-negara lain, yaitu istilahnya penyaluran pendanaan itu masih sangat rendah lah. Jadi kalau kita bandingkan dengan GDP ya, gross domestic product, yang di Indonesia sekitar 17%. Kalau kita lihat di Jepang sekitar 57%, atau bahkan kalau di Amerika dan di Australia bahkan lebih dari 100% ya. Jadi mereka menyalurkan pendanaan untuk hanya small medium enterprise lebih gencar lah ya. Mungkin main factor yang kita bisa analisis di sini karena ya terbatasnya akses ya, karena mungkin tidak ada credit history atau tidak adanya ya kalau kita bilang sih profit of steady income, karena mungkin ya itu low financial literacy juga salah satunya ambil bagian dalam faktor-faktor tersebut. Oke, next. Ya, jadi karena itu kita sih di sini pengen untuk menjadi one stop financial solution dengan 3 solusi yang kita berikan, yaitu 1 online accounting system sendiri,
Terus kedua untuk online dan offline juga punya financial advisory dan juga online financial access. Next. Ya, mungkin ya orang-orang manajemen udah tahu lah ya, misalnya kalau catatan keuangan kenapa sangat penting bagi untuk ya usaha atau bisnis itu sendiri, karena dari situ kita bisa mengetahui ya apakah ini pengeluaran, pendapatan, juga kos-kos yang lain, terutama juga dalam pajak ya, karena mungkin dari akhir-akhir tahun ini juga pajak dari UMKM juga semakin diketatkan ya, mungkin dengan adanya ibu pot dan juga istilahnya regulasi-regulasi yang lainnya. Dan dari situ kita pengen membantu juga para SMEs ini untuk mencapai Halo, Mas Alvin. Masih di Zoom room? Oke, sepertinya sedang terputus koneksi. Kita tunggu untuk bisa terkoneksi kembali ya. Di sini ada beberapa ini ya, mungkin ya, mungkin juga yang lainnya sedang ini juga ada yang mengalami juga gangguan sinyal ya. Oke, kita coba lagi koneksikan sambil yang lain. Oke, coba kembali. Apakah sudah masuk lagi, Pak Alvin? Oke, untuk informasi bagi yang ingin bertanya, bisa langsung mengetik pertanyaan di chat room-nya. Kemudian bisa langsung menanyakan juga gitu, nanti with permission gitu. Selain itu, tadi ada yang tanya untuk link presensi akan dibagikan sepanjang acara, jadi ditunggu saja di chat room, akan dibagikan oleh admin. Oke, dan untuk hari ini, sesi hari ini juga diinformasikan akan ada door prize juga yang nanti diinformasikannya di Instagram Lab Management, jadi ditunggu saja. Oke, saya kira tadi Pak Alvin sudah join lagi. Tadi sudah masuk. Sebentar. Oke, kita informasikan juga bahwa untuk acara hari ini, Lab Management bersinergi dengan PT Bebas Akuntansi yang di komando atau di bawah pimpinan dari Pak Alvin ini sendiri selaku direktur dan juga yang akan memberikan informasi internship information bagi rekan mahasiswa sekalian yang mungkin memiliki ketertarikan dan keinginan untuk bisa magang dan untuk bisa internship di PT Bebas Akuntansi. Nanti kita sediakan linknya untuk bisa mengajukan CV. Nanti akan diseleksi oleh PT Bebas Akuntansi yang di sini dipimpin oleh Pak Alvin sendiri. Ya, yang ini kaitannya juga dengan perusahaan Jepang yang dijalankan. Oke. Pak Alvin sudah bisa masuk lagi ya. Ya, tadi juga saya sempat keluar karena electricity-nya ini off. Oke, mungkin bisa dibantu lagi untuk share screen terakhir. Tadi materi yang dipaparkan. Ini tadi saya barusan memberikan informasi di mana
PT Bebas Akuntansi yang dipimpin Pak Alvin juga nanti ada info-info internship yang mungkin bisa diberikan gitu ya kepada mahasiswa. Oke, silakan bisa dilanjut dulu saja. Terima kasih. Oke. Ya, tadi mungkin pas di pencatatan keuangan secara online ya. Yes, jadi dari situ kita memberikan solusi yaitu cloud accounting software yang istilahnya lebih affordable dari start 50.000 per bulan. Next. Dan selain itu yang solusi kedua sih kita memberikan ya financial advisory, mungkin kita bisa bilang konsultan keuangan ya, accounting, atau pajak juga. Dan kalau di startup sih sekarang juga lagi marak kebanyakan ya mereka nge-outsource CFO-nya mereka ya, karena lebih simple juga karena bisa mulai dan berhenti kapan aja, terus juga tidak bergantung pada satu orang. Dan mungkin kalau udah levelnya CFO mungkin agak lebih susah untuk rekrutnya karena emang mungkin ada masalah budget, terus juga istilahnya compatibility dengan startup itu sendiri ya. Dari situ kita pengen istilahnya provide ya semua UMKM, semua startup bisa memiliki CFO tapi dengan outsource ya, dan juga dengan harga yang affordable. Next. Ya, dan solusi yang terakhir yang kita pengen tawarkan juga sih ya, kita pengen bantu juga untuk mencarikan pendanaan ya. Pendanaan mungkin ada dua ya, kalau yang kita bisa bilang di sini, satu debt dan equity ya. Di ekuitas itu mungkin investasi sebagai pemegang saham, atau debt itu sebagai masih mute ya. Dari sini kita pengen menjembatani ya para UMKM atau startup juga dengan investor dan pendanaan dari situ untuk memberikan istilahnya kesempatan mereka untuk berakselerasi atau memperbesar bisnis mereka ya tentunya. Oke, next. Yep, tadi mungkin yang udah sempat disampaikan juga untuk internship kita juga lagi open ya, internship dengan istilahnya mungkin 3 kategori ya. Jadi ya satu tim pembukuan untuk support ya pembuatan laporan keuangan karena kita mau lebih ekspansi lagi ke market lokal ya dengan proyeksi cash flow. Terus juga yang kedua yang tim digital marketing ya, kita selain mensupport laporan keuangan, pajak, juga kita pengen mensupport mereka untuk istilahnya meningkatkan penjualan melalui digital marketing. Dan juga yang ketiga yang tadi saya sebutin juga untuk kita untuk mensupport pencarian komunikasi dan pendanaan dari investor atau dari dalam maupun luar negeri ya. Untuk rekomendasi simple, jadi ya willing to learn something new dan juga istilahnya never have to achieve something sih. Oke, mungkin itu aja ya. Next lagi udah. Ya mungkin lebih nanti kita ke tanya jawab aja, diskusi, atau kalau pengen ada istilahnya yang kurang jelas atau istilahnya pengen ditanyakan bisa langsung aja ya. Thank you. Masih mute tuh. Oke, sorry ya. Terima kasih Pak Alvin atas sharing session-nya ya. Tadi bagaimana dari awal gitu ya, dari awal dari Purwokerto, kemudian sudah sempat kuliah juga di nasional ya, maksudnya di Indonesia juga gitu ya, ITB gitu ya. Tapi terus ada kesempatan ya yang datang, dan kesempatan studi ini kala itu ya mungkin belum terlalu seperti sekarang ya, yang informasinya bisa dari mana saja gitu ya. Nah, waktu itu tuh masih terbatas, dan saya kira yang namanya kesempatan itu luar biasa gitu ya. Jadi mengambil kesempatan, ada opportunity, dan juga memang keinginan untuk bisa belajar gitu ya. Nah, akhirnya ke sana, dan akhirnya di sana seperti yang kita ketahui bahwa kuliah dan bekerja itu selalu beriringan gitu ya. Oke, dan menjadi pengalaman tersendiri gitu ya. Jadi buat para mahasiswa sekalian juga pengalaman itu bisa bisa diambil dari
baik itu pengalaman orang lain, pengalaman kita sendiri, dan itu bisa sangat bermanfaat di kemudian hari, karena di sini akhirnya membuka wawasan untuk bisa sekarang malah membangun startup juga gitu ya. Itu kan kalau mungkin belum ada pengalaman sebelumnya, mungkin tidak banyak orang yang berpikir ke sana, kemudian berani mengambil risiko itu, dan juga memanfaatkan banyak peluang yang ada. Ya, akhirnya tadi sampai ke concern SME juga ya, berarti ya. Concern SME, Small Medium Enterprises, UMKM ya. Dan di sini malah core-nya di finance atau akuntansi ya, bisa demikian dikatakan demikian. Dan terakhir tadi informasi yang berharga sekali, jadi informasi tersebut mungkin nanti akan kita share lagi kalau misalnya mau internship itu kemana gitu ya. Oke, kirim kirim CV-nya gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan bisa raise hand atau ini ada pertanyaan dari Arif Rahmat Hidayat. Oke. Saya ingin bertanya, dalam dunia mahasiswa sekaligus bekerja di luar negeri kan pasti ada kendala. Nah, kendala yang pernah Mas Alvin rasakan atau yang paling ada hikmah waktu di luar negeri itu apa? Ya, jadi istilahnya pengalaman berharga ya, yang tidak terlupakan mungkin, apalagi kan kita datang dari Indonesia, mungkin bisa sharing supaya bisa menyusul. Nah, silakan Mas Alvin. Ya, mungkin ya istilahnya terlalu umum sih ini pertanyaan. Jadi kalau kendala pasti ada ya dimanapun ya, bukan di luar negeri pun di dalam negeri. Terus kalau juga. yang Indonesia juga ada. Jadi kalau mungkin perbedaannya sih kalau ya di Jepang terutama ya, tadi mungkin ya Intan juga udah sempat share kalau misalnya sambil kuliah itu kebanyakan emang mereka sambil kerja. Terus juga karena biasanya setelah lulus mereka langsung otomatis udah masuk ke pekerjaannya. Jadi misalnya kalau di Jepang kebanyakan istilahnya tahun ajaran itu sampai Maret ya. Jadi setelah Maret selesai wisuda, paling mereka cuma punya waktu 2 minggu. Tanggal 1 April mereka akan masuk ke perusahaan gitu istilahnya. Jadi itu udah siklus istilahnya untuk cari pekerjaan lah kalau di Jepang. Jadi makanya mereka pun istilahnya cari internship, terus juga cari pengalaman untuk istilahnya ya mulai tahu dunia kerja itu benar-benar dari tahun kedua, tahun ketiga gitu. Karena ya, mereka biasanya dapat istilahnya surat penawaran ya untuk kerja itu dari istilahnya udah tahun ketiga akhir atau tahun keempat, bahkan awal mereka udah tahu misalnya April tahun depan itu bakal kerja di mana, seperti itu sih ya. Mungkin ya kalau persiapannya sih mungkin itu beda juga ya kalau itu di Jepang atau di Amerika atau mungkin di Australia juga itu kan tergantung juga. Nah mungkin sih ya kalau misalnya mau ke luar negeri ya lebih mengenal lah dari istilahnya di negara itu seperti apa dan kedepannya emang apakah mau di situ terus atau istilahnya emang mau balik ke Indonesia gitu ya, lebih istilahnya menurut saya sih lebih banyak cari informasi aja sih, jadi istilahnya persiapannya ya karena yang tadi Intan juga bilang kan ya, jadi itu kebetulan aja karena saya les bahasa Jepang gitu, kalau saya nggak les bahasa Jepang gitu kan cuma les bahasa Inggris gitu kan nggak ke Jepang juga gitu, jadi istilahnya makanya willing something learn new itu paling bagus menurut saya. Jadi kalau mungkin di manajemen nggak cuma manajemen aja, bisa juga ya coba-coba istilahnya ya digital marketing atau IT gitu kan, ya siapa tahu nanti pekerjaannya pun bakal di bidang itu atau istilahnya bakal ada ya relasi baru, kenalan baru seperti itu sih. Kesempatannya bukan hanya dari satu pintu jadi ya, kesempatannya jadi Betul. dari banyak pintu gitu ya. Nah itu tadi, tapi ada hal yang menarik juga tadi disampaikan. Di sana itu kan dan itu budaya memang beda-beda ya di satu negara dan negara lain gitu ya. Karena topik kita kali ini memang kita membahasnya greeting Jepang gitu ya. Jadi kita mungkin agak mengulas itu lebih dalam gitu ya. Nah, jadi kalau di sana itu kan budayanya kuliah dan bekerja gitu ya. Dan itu time manajemennya kan luar biasa gitu ya. Di sini ada suatu pemikiran kadang-kadang bahwa gini, fokus di kuliah aja, nanti takutnya nanti terganggu. Lah, itu untuk membantah atau bahkan bisa membuka wawasan lebih, itu seperti apa? Wah, itu sebenarnya tergantung ya tujuan kuliah untuk apa juga. Dan karena kalau di Jepang atau nggak tahu ya di negara lain, itu sebenarnya kayak IP gitu nggak gitu ditanyain. Makanya waktu saya lulus istilahnya IP-nya berapa itu nggak pernah ditanyain. Jadi seenggaknya universitas dari mana, jurusan apa pasti ditanyain. Malah mereka lebih cari lihat orangnya itu
pernah ngelakuin apa aja gitu loh, experience-nya. Apakah pernah di ya perusahaan apa, internship, atau pernah istilahnya kalau di kita bilangnya ekstrakurikuler ya di sini ya. Pernah istilahnya basket atau sepak bola atau badminton gitu, pernah jadi juara apa gitu, lebih ke situ sih. Jadi bukan hanya akademis saja nilai misalnya saya IPK 4,0 gitu kan. Jadi lebih nggak ke situ sih. Jadi ya mungkin agak beda ya untuk perspektifnya. Kalau di sini masih ada beberapa mungkin yang perusahaan syarat IPK 3,5 gitu atau misalnya 4 gitu kan. Nah, itu tergantung dari company-nya juga sih kalau menurut saya. Jadi lebih ke situ sih. Jadi skill-nya atau expertise-nya itu benar-benar yang jadi ini ya, jadi pegangan atau kunci ya. Maksudnya untuk bisa kemudian lanjut, apakah kemudian itu bekerja di perusahaan atau entrepreneur. Lanjut di yang tadi itu ya, sempat ada bekerja di perusahaan atau menjadi wirausaha gitu ya, atau punya usaha sendiri gitu ya. Pastinya sangat berbeda ya kalau di sana dengan di sini gitu ya. Maksudnya berbedanya itu di ininya, perspektif seseorang gitu. Apakah di sana lebih banyak ingin menjadi employee atau entrepreneur lah ya kalau kita bilang, karena di sini kan banyak sekali wacana dan yang membahas atau explore tentang SME gitu ya, yang mandiri, yang inovasi, inovatif dan sebagainya. Itu gimana? Kalau menurut saya sendiri ya, kalau dibandingkan dengan Jepang, malah Indonesia lebih maju sih kalau di bidang untuk willingness untuk melakukan sesuatu yang baru dan juga misalnya ya bikin usaha sendiri. Karena mungkin karena Jepang udah negara maju lah ya, istilahnya mereka lebih konservatif malah. Jadi karena ya lebih enak sih kerja kalau untuk kerja lebih enak di Jepang jauh. Karena udah pasti teratur, asuransi dapat, ya gaji lebih tinggi pasti kan. Terus juga istilahnya ya biaya hidup ya tercover gitu lah istilahnya lah. Dan juga mereka kebanyakan emang nggak istilahnya pindah banyak loh. Jadi kalau ya dari dulu sih ya lebih ke satu perusahaan itu sampai pensiun. Jadi udah pasti ya istilahnya udah dapat pensiun, udah loncat-loncat gitu ya. Lebih jarang. Jadi mereka lebih karena ya itu di loncat-loncat dalam satu perusahaan. Jadi makanya kan awalnya saya di perusahaan ya manufaktur, saya apply-nya ya pasti sales untuk overseas lah ya, karena saya pengen balik ke Indonesia kan. Dan mereka rekrut saya emang buat itu. Tapi untuk pertama mungkin ya saya ditempatkannya di research development, malah saya bikin ya kayak AD gitu untuk ya bikin ke valve lah lagi. Ya bukan bidang saya juga sebenarnya kan. Itu memang baru sih jadi buat saya. Jadi dari situ lebih ke situ sih perputarannya kalau di Jepang. Berarti tetap jadi baik itu masih di universitas atau masih lagi menempuh kuliah ya, belajar, setelah bekerja pun itu masih ada adaptasi dan kemauan untuk belajar juga ya, maksudnya ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Fajar. MC-nya juga pengen tanya nih. Jadi izin bertanya, saat persaingan meraih beasiswa di luar negeri itu kan sangat ketat ya. Oke, memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, terutama negara tujuannya gitu ya, di mana gitu. Oke, ini apa nih tulisannya? Bekal apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan beasiswa luar negeri? Oke, silakan. Oke, mungkin sih kalau yang tadi Intan juga bilang ya, jadi kalau dibandingkan dulu, sekarang informasi udah banyak sih, sebenarnya tinggal cari aja di internet juga ada semua istilahnya requirement-nya. Terus bahkan kalau menurut saya sekarang kan pemerintah Indonesia juga makin banyak ngasih kayak LPDP lah istilahnya, yang kita bilang. Zaman dulu kan belum ada istilahnya. Jadi kalau dari situ ya istilahnya lebih banyak kesempatan lagi sih malah dibanding kalau misalnya dulu ya. Mungkin malah itu kesempatan makin banyak, mungkin orang yang tahu jadi lebih banyak, mungkin yang nggak tahu tingkat kesulitannya mungkin lebih tinggi atau enggak, saya juga nggak bisa ngomong iya atau enggak. Tapi waktu zaman saya waktu itu sih tahun 2006 berarti ya, tes sekitar ya tertulis 300 orangan, dipanggil wawancara sekitar 15, yang berangkat sekitar 12 lah ya. Lebih ke situ sih. Jadi mungkin ya yang dipersiapkan lebih dari ya kalau yang tes beasiswa kan tergantung juga, makanya beasiswanya itu melihat dari apa gitu. Kalau mungkin LPDP saya juga nggak tahu, saya nggak pernah apply. Tapi kalau yang waktu itu ya benar-benar lihat dari istilahnya nilai ujian akhir, istilahnya SMA lah ya, karena itu kan untuk lulusan SMA. Terus istilahnya ya lebih ke tes tertulis. Jadi ya preparation-nya ya tes tertulis yang untuk beasiswa itu sih. Makanya kan saya juga gagal pertama kali kan ya. Kenapa saya milih yang kedua itu istilahnya yang College of Technology, karena saya ngeliat dari soal-soalnya lebih gampang gitu. Ini saya lebih bisa ngerjain gitu dibandingkan yang undergraduate. Makanya saya waktu yang kedua saya cobanya ke situ gitu.
Jadi mungkin ya apa yang harus disiapkan tergantung dari yaitu beasiswanya mau kemana, luar negerinya mau kemana juga beda. Kalau bahasa Jepang ya harus belajar sebelum ke Jepang gitu. Kalau mau ke Cina ya Cina. Kalau ke US nggak mungkin kita belajar bahasa Jepang kan. Sebenarnya ke situ juga sih. Dan dari tujuan masing-masing. Oke, itu yang dari Mas Alvin. Saya malah mungkin sedikit sambil sharing juga ya. Ini nanti mungkin feedback dari Mas Alvin juga. Kalau yang betul beasiswa itu banyak sekali informasi dan itu sudah mungkin sekilas aja kita lihat handphone atau buka berita di laptop itu pokoknya udah kita geser aja mungkin informasinya sangat banyak gitu ya. Tapi kemauan untuk mencari informasi kemudian melangkah untuk mengambil itu mungkin itu yang memang perlu diperhatikan. Dan tadi kalau misalnya tadi Mas Alvin sempat menyinggung LPDP, kebetulan saya kemarin dapatnya LPDP. Tapi yang ambil di sini kayak gitu. Nah, jadi beasiswa tersebut itu memang dan beberapa teman yang ambil LPDP untuk luar negeri itu memang nanti akan disesuaikan dengan negara tujuan dan juga fakultas tujuan. Ya, prodi tujuan gitu ya. Nah, tapi kalau unsur coverage dan sebagainya sekarang udah jauh lebih baik ya dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Selain informasi, coverage juga sekarang lebih baik gitu ya. Dan terutama alhamdulillah kemarin selesai kuliah terakhir juga karena LPDP. Oke, terima kasih. Saya juga jadi ini ada kesempatan sharing juga dan ini memang kesempatan itu baik dari pemerintah kita maupun pemerintah tempat tujuan atau universitas tempat tujuan itu bisa gitu ya, dan sekarang banyak sekali luar biasa gitu ya informasinya. Saya kira seperti itu. Ini next ada lagi dari Elinira. Oke, Calvin selama di Jepang apakah ada yang tidak bisa dilupakan dan berkesan selama di sana? Nah, apakah di Jepang sistem pendidikan sama dengan di Indonesia? Apa yang paling berbeda dari sisi pendidikannya? Oke, silakan bisa sekaligus sharing nih tentang pendidikan, sistem pendidikan. Oke. Mungkin ya yang kalau istilahnya mungkin apa yang dialami gitulah ya. Maksudnya pengalamannya bisa sharing perbedaannya, kan sempat di sini juga, sempat di sana. Ya, mungkin sih kalau yang berkesan ya dan perlu ditiru itu istilahnya lebih ke ya punktualitas lah. Kalau ya tahu sendiri kalau di Jepang kan emang semuanya disiplin, dan sekarang juga saya kan lebih banyak kerja dengan berinteraksi dengan orang Jepang juga ya. Emang disiplin lah istilahnya. Kalau misalnya deadline-nya ya hari ini jam 12 jadi harus jam 12 gitu lah istilahnya. Bahkan mereka kalau misalnya kunjungan misalnya kan waktu itu kan sempat juga di Jepang ya untuk sales atau misalnya kliennya di Jepang itu emang ya datang 10 menit lebih awal, terus ngecek juga lokasinya di mana gitu, lebih prepare lah istilahnya. Lebih itu sih yang perlu saya juga tiru juga ya, karena agak susah merubah kebiasaan juga. Dan mungkin itu juga kalau bisa diterapkan di Indonesia sangat bagus ya, disiplinannya satu. Terus kalau sistem pendidikan sih sama atau enggak, waduh saya di Indonesia juga cuma 1 tahun sih ya kalau untuk kuliah ya di ITB. Tapi kalau menurut saya sih beda, karena yang paling berbeda lebih yaitu saya tadi bilang, jadi mereka nggak berorientasi lebih, jadi istilahnya harus mata kuliah ujiannya ini harus di atas ini gitu kan nilainya, nggak seperti itu. Jadi malah menurut saya lebih gampang kalau kuliah di nggak tahu di Jepang ya, kalau di luar negeri lain saya nggak tahu. Jadi istilahnya nggak perlu ngapalin yang banyak gitu, karena mereka misahnya sedikit loh untuk ujiannya. Jadi saya kira gampang karena memang bisa mengikuti ya. Nggak tahu deh makanya itu. Yang memang harus sangat bersusah payah mungkin bisa jadi. Enggak, soalnya ibaratnya kan saya ambil di ITB itu pernah dapat istilahnya kayak kimia lah ya, pengantar kimia mungkin ya untuk kuliah. Nah itu 1 SKS di sana, di ITB bisa dipakai istilahnya 2-3 SKS lah, dibanyakin lah, dipecah-pecah gitu. Kalau di Jepang itu yang menurut saya sih kalau yang di pendidikannya mungkin. Nggak tahu sih kalau itu sistemnya atau emang kuliah di universitasnya seperti itu gitu ya. Karena kan saya benar-benar di College of Technology loh, jadi benar-benar ya IPA-nya pun dibagi-bagi banyak lah istilahnya, kimianya dibagi-bagi banyak gitu kan. Kalau yang di waktu saya rasain di ITB waktu awal-awal sih, mungkin awal-awal juga karena belum masuk ke detail ke teknisnya sih ya, jadi masih terlalu banyak istilahnya kalau materinya kalau menurut saya. Tapi nggak tahu sih, nggak tahu juga. Terus satu lagi yang paling berbeda kalau untuk pas ujian kelulusan. Jadi saya cuma presentasi 15 menit udah selesai gitu. Jadi nggak ada kayak ujian kelulusan. Sidang, iya. Nggak
pada sidang ada panjang gitu kan Apa yang skripsi dipresentasikan? Gitu. Ya hasil itu skripsinya. Hasil riset. Oh, I see. Jadi kan ada dosen pembimbing lah, kita dosen pembimbing udah pasti tiap hari tiap minggu lah itu supervisor. Nah itu udah oke. Terus nanti ada pemilihan misalnya selain dosen pembimbing ada dosen mungkin 3 atau 5 gitu kan yang nanti akan ya kalau di sini bilang nyidang lah. Tapi itu nggak terlalu lama juga karena nggak tahu saya juga 15 menit pertanyaan paling 15 menit ya 30 menit gitu sih selesai. Oke. Dan nggak perlu berhari-hari. Berapa examiner misalnya apa ya bahasanya ya? Examinernya? 3 sampai 5 sih paling. Itu pun S2 pun saya seperti itu, jadi lebih pendek lagi malah S2. Oke. Ini sebelum ke pertanyaan chat selanjutnya, ini ada yang raise hand. Oke, boleh berinteraksi langsung. Silahkan. Monggo. Mbak Elis, iya, betul? Itu masih terhubung nggak dengan Mbak Elis? Silahkan. Mau ini? Interaksi langsung, silahkan bertanya langsung, boleh? Halo. Sudah di ini? Unmute, Mbak Alice? Oh, enggak. Oke, belum. Oke, selanjutnya kita lihat di chat room lagi dulu ya. Ini ada pertanyaan. Oke, sebentar. Ini next dari Mbak Agita dulu ya. Oke. Izin bertanya, tadi dijelaskan sempat bekerja yang bukan di bidangnya. Apa yang menjadi pertimbangan bahwa kita bisa yakin memenuhi kriteria atau mampu mengerjakan yang diberikan sedangkan bukan bidangnya? Oke. Silakan. Kalau menurut saya tergantung dari ya kepercayaan diri kita juga sih, karena kan saya juga backgroundnya bukan di finance, bukan di accounting. Saya belajar accounting baru setelah di istilahnya balik ke Indonesia malah, karena kan saya harus ya jadi direktur di PT, harus bikin PT-nya juga, harus ngerti pembukuannya, pembayaran pajak. Jadi lebih istilahnya bukan istilahnya apa ya di bidangnya itu karena nggak bisa, tapi apakah mau masuk bidangnya atau enggak gitu aja sih lebih dari kalau saya pertimbangannya ya. Kalau nggak mau ya sama kayak tadi ketak nata sayang tak suka ya ngapain kita belajar gitu kan. Kalau suka pasti ya nggak mau belajar sendiri dan otomatis ya nggak anggap itu jadi kerjaan juga sih, jadi istilahnya oh ya karena tertarik lebih bagus lagi sih menurut saya. Oke. Mungkin bisa ini juga ya. Jadi apa namanya masukan juga kadang itu kita itu nggak tahu kita sukanya apa gitu. Jadi kalau udah kenal diri sendiri, minatnya di mana, dan apa ya itu akan menuntun ke keyakinan untuk selain mau gitu, selain mampu dan mau gitu ya, itu ada guide itu juga ya jadinya ya, karena biasanya kayak misalnya ini aja, tadi itu kan pindah ke istilahnya pindah jurusan gitu ya. Nah, pindah jurusan itu kan sebetulnya switch point of view juga kayak gitu ya. Nah, itu bagi mahasiswa di sini mungkin juga ada beberapa yang even bahkan ketika memilih suatu konsentrasi, atau di sini kan ada konsentrasi Mas Alvin. Jadi maksudnya ketika harus memilih konsentrasi, kalau di manajemen kita kan bicara manajemen umum gitu ya. Kalau di manajemen sendiri itu kan ada keuangan, pemasaran, operasional, sumber daya manusia atau human resource juga gitu ya, atau mungkin bahkan ada yang strategik gitu. Nah jadi kadang untuk menentukan itu tuh juga apa ya namanya sulit, karena backgroundnya misalnya tadinya bisa jadi dari eksak terus ke sosial atau sebaliknya kayak gitu ya, enggak sebaliknya ya, maksudnya dari sosial yang bukan ini apa namanya mungkin bidang fokusnya terus pindah kayak gitu. Itu bukan hal yang mudah juga gitu saya kira ya. Ya, mungkin mau nambahin ya, kalau misalnya kalau di boleh. Jepang itu kan tadi saya bilang juga kalau misalnya mahasiswa atau orang kuliah biasanya udah mulai cari kerja itu ya tahun kedua, tahun ketiga, dan dari situ mereka mulai untuk introspeksi lah, bukan introspeksi, bilangnya istilahnya mengenal diri sendiri. Jadi ada emang kayak modul untuk istilahnya apa sih ya, bukan kayak psikotes ya, lebih kayak jikobunseki kalau kita bilang apa ya bahasa Indonesia, saya juga kurang tahu. Pokoknya istilahnya apa namanya bahasanya tadi? Jikobunseki. Jadi istilahnya analisis diri sendiri lah kalau kita. Jadi apakah kamu minatnya di bidang ini, kamu kuatnya di bidang apa gitu loh. Istilah ada portal rekrutmen juga nyediain itu gitu loh istilahnya. Sebelum istilahnya mereka kasih istilahnya, oh ini ada lowongan di bidang A, B, C, D, E, perusahaan A, B, C, D, E, enggak. Tapi mereka istilahnya ya udah kamu kenal dirimu sendiri, kamu mau ke yang mana, nanti kita
promosiin, kita kenalin yang sesuai dengan yang hasil tesnya kamu gitu sih lebih gitu. Jadi ya dari situ jadi udah tahu, oh ternyata ini analisanya kamu cocok untuk jadi konsultan atau cocok untuk jadi istilahnya atau ya finance atau untuk accounting atau untuk istilahnya IT itu lebih ke situ sih. Oke. Ini juga karena tadi membahas apa namanya finance dan sebagainya, termasuk part of management juga, atau tadi membahas small medium enterprise, kemudian startup. Mungkin next kita bisa membahas yang bukan ini ya, boleh. apa namanya topik yang berbeda ya, sehingga nanti lebih relate dan lebih dalam untuk apa pembahasannya gitu ya. Oke, sip, saya kira nggak masalah. Oke, ini tadi Mbak Liz mau bertanya langsung, apakah sudah terhubung? Tadi kayaknya keluar, sudah join lagi. Sudah join lagi belum? Ya, sudah. Bu. Sudah. Oke, jadi silahkan kalau mau langsung bertanya boleh. Baik, terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Alvin dari TV nih, kaget nih saya. Ini yang mau saya tanyakan. Kebetulan saya mungkin ini di luar ranah saya sebagai orang fokus manajemen. Saya kebetulan dari pendidikan saya bahasa Indonesia UPI Bandung. Ya dari pasca dari mana dulu nih, boleh diperkenalkan? Oh ya, saya Elis Indonesia dari Bandung, Bu, dari UPI di Pendidikan Indonesia. Saya yang ditanyakan, saya tertarik sekali mengikuti webinar ini karena hidup di Jepang. Nah, saya ingin mengetahui kehidupan di Jepang itu seperti apa berdasarkan pengalaman saya yang pernah tinggal di negara jajahan Jepang, yaitu negara Ginseng, negara Korea. Saya pernah mengajar bahasa Indonesia di sana untuk mereka para manajer yang bekerja di perusahaan Indonesia, para manajer yang bekerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada Pak Alvin selama tinggal di pengalaman di Jepang menemukan sekolah-sekolah yang ada BIPA bahasa Indonesia bagi penutur asing? Nah, kebetulan itu konsentrasi saya mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Mungkin ini itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Mungkin ya kalau jawabannya pernah sih, dan ada juga ya. Karena saya juga waktu itu sempat bantu yang istilahnya ya orang Jepang yang ingin ke Indonesia itu ya untuk istilahnya ya mau bisnis trip atau istilahnya dipindahin ke Indonesia ya, karena biasanya kan sama mirip case yang di Korea. Itu saya pernah ngajarin juga sih mereka secara private lah ya, personal di luar ya kerjaan saya gitu, karena saya kenal dekat. Dan ada juga jadi istilahnya ya ada sekolahnya sendiri juga, mungkin kayak sekolah bahasa Inggris kan banyak juga ya, Berlitz gitu, atau istilahnya ada misalnya bahkan yang khusus Indonesia sendiri itu ada sih. Nah, mohon maaf tadi saya agak sinyal agak lup-lup gitu. Kalau Bapak sendiri pengalaman ini bahasa pengantarnya itu menggunakan bahasa Jepang juga? Karena bahasa Jepang juga. Ya. Pengantar dan sehari-hari semuanya ya? Full gitu bahasa Jepang juga ya Pak? Iya. Apakah warga Jepang mau menerima mereka ketika, kan kalau di Korea itu ketika ada orang asing bertemu dengan kita tuh mereka tuh tidak kurang ramah itu kenapa? Karena mereka tidak bisa berbahasa Inggris gitu. Mereka warga Korea tuh mau mahasiswa mau apa gitu, mereka tuh pelajar sendiri kesulitan gitu harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Apakah warga Jepang sendiri seperti itu gitu? Mereka begitu sulitnya secara walaupun English as tetap foreign language kan sebagai bahasa Inggris sebagai bahasa asing juga seperti hadirin kita gitu. Apakah warga Jepang juga seperti itu Pak ketika diajak dengan bahasa Inggris gitu? Ya, mungkin sih itu stereotip juga sih ya. Jadi nggak semua orang Jepang seperti itu, tapi emang karena ya kebanyakan ya istilahnya orang Indonesia pun kalau tiba-tiba ditanyain bahasa Inggris juga agak belagap mungkin ya. Jawabnya agak lebih ke situ sih. Jadi istilahnya kalau ya mereka lebih prefer bahasa Jepang sih. Harus bahasa Jepang. Sama ya, lebih enak. Jadi kalau misalnya terima kasih ya. Sukses selalu ini apa namanya. Jadi ada ini juga point of view dari yang lain. Terima kasih. Oke, jadi macam-macam ya, cuma pengantar dan sebagainya menggunakan ini full ya, Jepang ya, bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang. Sebentar, ini pertanyaan selanjutnya dari Calvin. Menurut Calvin, apakah soft skill seseorang akan sangat berpengaruh ketika kita bekerja? Saya kira tadi memang
kebutuhan soft skill keterampilan ya. Tapi mungkin boleh bisa ditanggapi kalau misalnya mau ditambahkan. Ya, mungkin kalau soft skill malah itu yang lebih berpengaruh juga sih. Tapi mungkin juga tergantung bidang kerjanya ya. Kalau istilahnya skill memang saling istilahnya mungkin ini lebih tepatnya yang di sana ya, yang di Jepangnya ya. Maksudnya kalau ya mereka kan bekerja ini gitu ya. Nah, kalau di sini kan mungkin sangat digalakkan soft skill ya, kemampuan misalnya masuk kuliah aja itu sudah mulai banyak diberikan wawasan dan penekanan bahwa soft skill itu sangat penting kayak gitu, bukan cuma hard skill atau kemampuan teknis kayak gitu, misalnya bisa jadi adaptasi, komunikasi dan sebagainya kayak gitu. Ini mungkin maksudnya bisa jadi kalau di sana yang mungkin ritme kerjanya dan budaya kerjanya berbeda itu gimana gitu. Ya, silakan. Masih di mute? Oh ya. Ya, jadi kalau soft skill sih menurut saya malah kalau di Jepang istilahnya mereka juga kalau masuk perusahaan ya pertamanya emang langsung diajarin soft skill, malah cara gimana misalnya ngasih kartu nama itu pun mereka ngajarin juga. Jadi istilahnya ya cara membuknya dari situnya ya. Jadi kalau misalnya naruh kartu nama pun klien harus di atas di bawah gitu kan. Itu ada seperti detail itu sih. Jadi lebih emang ya kalau soft skill di Jepang malah lebih diterapkan lebih banyak sih ya kalau menurut saya sih. Oh, mungkin juga sekaligus soft skill dan budayanya ya, kayaknya. Iya, dan budaya sih ya lebih ke situ sih ya. Yang paling kental di sana seperti apa? Kalau yang di tempat kerja misalnya atasan pimpinan dengan bawahan sangat berjarak atau malah getter gitu. Oh, itu juga tergantung company sih ya. Tapi kalau yang rata-rata sih lebih berjarak sih ya. Karena jarak umurnya juga pasti lebih jauh soalnya. Karena kan yang saya bilang, biasanya orang sampai pensiun di perusahaan yang lama. Jadi kalau dia mau masuk ya ke tingkat manajerial itu udah ya 40 ke atas sih harusnya, jadi 50 gitu kan. Jadi benar-benar step karirnya itu ini banget ya. Jelas sekali, dan kalau udah sampai tahap yang paling tinggi itu ya juga memang dengan usia yang semakin tinggi juga ya. Jadi gapnya memang ini ya, mungkin sih agak berubah sih ya sama perusahaan kondisi sekarang, sama mungkin startup IT juga banyak. Jadi kan nggak terlalu ke umur juga, tapi masih kebanyakan sih seperti itu sih. Jadi masih ini ya, relevansinya masih ke arah sana gitu ya. Karena kita dari dulu gitu ya, yang kita tahu kan budaya disiplin luar biasa, kemudian culture-nya sendiri itu sangat kental, bahkan sampai keluar Jepang pun ke negara-negara itu sangat istilahnya ya, catch banget kalau budaya itu adalah budaya Jepang gitu ya. Nah, jadi banyak yang juga ingin belajar juga budaya-budaya sana. Nah, tapi terlihat seperti ada disiplin terus kaku mungkin agak kaku atau seperti apa, itu seperti yang kita tahu seperti itu atau memang aslinya seperti itu di sana? Sebenarnya sih ya aslinya juga seperti itu. Nggak sekaku itu ya? Nggak sekaku itu. Nggak sekaku itu. Oke. Ini mungkin next dari pertanyaan yang sebelumnya ini tadi saya kelewat. Sebentar. Ini ada 2 kali tadi, sorry. Oh, ini udah yang tentang beasiswa. Oke. Mungkin yang lain kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa silahkan share atau menuliskan di chat room, atau bisa raise hand, masih ada waktu. Nah, karena kali ini sesinya adalah banyak diskusi ya, dan cukup santai gitu ya. Nah, jadi nggak masalah saya kira. Oke, tadi kalau saya lihat itu kan ada pengalaman startup ya, pengalaman startup itu kita tidak akan membahas ini terlalu dalam gitu ya. Tapi beginning startup-nya berarti kan di Indonesia gitu ya. Nah,
mengadop dari sana atau create dengan culture di sini? Ya, jadi kan kalau sekarang sih masih yang saya sebutin bebas akuntansi itu barang orang Jepang ya, jadi lebih kayak campur-campur sih. Jadi kalau culture-nya. Dan selain itu juga saya juga lagi coba beberapa yang lokal sendiri sih. Jadi ya tergantung juga partnernya kita siapa. Nanti mungkin ya dari situ bisa mengadap dari situ sih menurut saya. Plus minusnya juga kan. Karena kalau yang bebas akuntansi ini beberapa IT developernya juga dari Jepang loh. Mungkin ada teknologi yang kita bisa serap dari mereka gitu kan. Dan juga istilahnya kan, tapi mereka nggak ngerti istilahnya kondisi di sini itu sebenarnya. Jadi makanya saling istilahnya lebih menjembatani juga sih kalau peran saya di bebas akuntansi ini. Oke. Saya kira juga informasi pentingnya adalah bagi mahasiswa sekalian itu bisa internship tadi ya. Mungkin bisa diulang bagian itu supaya Catch mungkin tadi lebih ke mendengarkan ya, terkesima mendengarkan pembahasan gitu. Dan belum Catch sama internship mungkin bisa Mas Alvin ini share tentang internship apa yang ditawarkan atau informasi tersebut gitu. Ya. Jadi kalau bebas akuntansi sendiri kan lagi mau ekspansi ke ya perusahaan lokal lah, karena selama ini sebenarnya kliennya kebanyakan memang perusahaan Jepang dan Indonesia dengan brand yang beda namanya Brisnot. Nah dari situ kita pengen istilahnya membantu ya istilahnya para ya UMKM terutama ya perusahaan Indonesia lokal untuk ya itu monitor finansial kondisinya, terus juga istilahnya membantu mereka untuk step up lah ke next step-nya. Nah dari situ ya itu makanya saya pengen istilahnya mengajak ya para internship ya. Kenapa? Karena menurut saya sih daripada ada dua pilihan sih ya biasanya kalau kita mau cari tim ya istilahnya. Satu yaitu langsung yang untuk profesional lah, mungkin ya profesional hire lah dari mereka udah pengalaman di startup atau pengalaman di bidang itunya, atau menurut saya lebih bagus dari nol ya, dari saya bilang ya internship dari istilahnya ngelihat dari orangnya seperti apa. Karena itu kenapa saya tertarik dengan internship, pengalaman saya dulu awalnya kenapa saya tertarik di dunia startup dari internship juga soalnya. Dari situ saya baru bisa belajar kenapa emang ini di startup seperti apa pergerakannya. Karena kan kalau udah istilahnya kerja ya profesional hire, mereka udah ada kebiasaannya berbeda lah istilahnya. Saya di perusahaan yang lama seperti ini gitu. Jadi agak susah malah mengadaptasi dengan lingkungan baru itu mungkin ya. Tapi nggak semuanya seperti itu juga. Tapi karena itu ya saya pengen juga coba program internship, dan pas juga karena kan ada program kampus merdeka ya yang digalakkan oleh pemerintah juga dari akhir tahun ini. Nah dari situ mungkin cocok juga karena istilahnya ya selaras lah, karena bisnis dan akademi memang kedepannya juga makin bersinggungan sih. Jadi seperti itu sih ya. Jadi kalau di yang kita lagi open tadi 3 itu mungkin nanti detailnya bisa di-share juga, itu untuk support bookkeeping-nya juga, accounting, finance, ya cash flow secara umum. Terus juga yang kedua untuk digital marketing, karena kita juga bukan mau support finansialnya aja ya, karena kita perusahaan IT background-nya juga, dan itu kita pengen support pertumbuhan digital UMKM yang mungkin dari digital marketing, terus gimana cara mereka bikin website, cara menaikkan istilahnya omset di online shop gitu kan. Dan terus yang ketiga itu mengkonekkan ke pendanaan ya, karena background saya di fintech juga gitu sih ya. Oke. Diinformasikan juga, maksudnya ini kan di FEB ya Unsud sendiri itu kan ada memang program diploma gitu ya, D3, dan juga yang S1. Ini yang rata-rata kebanyakan pesertanya dari S1 dan D3 juga gitu ya. Ada juga S2 dan S3 juga gitu. Nah, untuk yang diploma itu memang akhirnya nanti akan ada internship yang mereka wajib tempuh kayak gitu ya, dan itu masuk di kurikulumnya kayak gitu. Karena langsung praktek kayak gitu ya, langsung praktek, kemudian nanti akan ada laporan dari hasil prakteknya kayak gitu dalam bentuk draft yang memang tertulis dan dipresentasikan. Itu juga nanti akan hasil akhir atau selesainya studinya itu ditentukan juga di situ, salah satunya kayak gitu ya. Nah, tapi untuk S1 sendiri itu memang by classroom ya, kemudian chance lainnya itu tidak ada gitu, maksudnya dalam artian tidak ada kewajiban yang magang dan sebagainya gitu ya, tidak seperti yang di diploma itu. Tetapi sekarang ini memang banyak kesempatan, dan sebaiknya itu memang sangat digunakan gitu ya, karena bertahun-tahun istilahnya ya kan menempuh kuliah gitu, menempuh studi. Kalau misalnya ada bekal atau apa ya,
pengalaman kayak gitu ya, itu kan jadi nanti tambah wawasan dan mungkin opportunity-nya dari situ, seperti yang Mas Nur tadi dari awal itu mungkin sudah memberikan biografi lah ya, istilahnya seperti itulah ya. Jadi saya kira seperti itu. Oke, ini ada ini mau bertanya lagi. Pengalaman ada asosiasi atau organisasi yang memberikan, apakah ada asosiasi atau organisasi memberikan jembatan informasi untuk mahasiswa atau orang Indonesia yang mau meneruskan pendidikan atau kerja di Jepang? Atau melakukan secara mandiri. Nah, kalau melakukan secara mandiri saya kira itu browsing ya, tapi saya kira betul yang ini. Adakah asosiasi atau organisasi yang bisa menjembatani? Ya, informasi itu sangat penting saya kira. Ya, silakan. Ya, oke. Sebenarnya kalau asosiasi organisasi ada banyak ya lo mungkin ya. Kalau yang kayak istilahnya alumni Jepang juga ada namanya kaji gitu. Tapi mungkin karena mereka asosiasi organisasi, mungkin mereka juga nggak istilahnya aktif lagi untuk istilahnya mempromosikan. Mungkin kalau ada startup, kalau pernah dengar saya share juga di sini, Scooters, itu mereka juga istilahnya baru alumni Jepang, yang foundernya si Ikno ya kalau nggak salah. Nah mereka juga istilahnya membantu platform lah. Pernah dengar? Iya betul. Ya sering. Ini banyak sekali informasi di sini. Iya betul. Informasinya banyak banget di sini. Kemudian mungkin bisa menjadi penjembatan. Tapi kalau yang secara resmi di sana berarti apa perkumpulan atau bagaimana? Kan biasanya kan pasti ada ya. Kalau saya misalnya kebetulan misalnya saya pas ke Australia gitu, itu di sana saya diterima oleh perkumpulan mahasiswa di sana, Indonesia di sana gitu kan. Nah kemudian pasti saya kira dimanapun itu pasti seperti itu kan. Nah itu kalau di Jepang sendiri itu work well nggak asosiasinya atau perkumpulannya seperti itu? Ya, saya juga sambil share juga. Ada sih kalau istilahnya di Jepang sendiri namanya PPI lah ya. Sama juga mungkin PPI, pelajar Indonesia ya di situ. Nah, waktu itu saya juga sempat aktif juga di situ. Jadi ada tingkat nasional, tingkat daerah, sama tingkat universitas biasanya. Nah, itu tergantung juga. Nanti kalau universitas kan biasanya ada kerja sama juga dengan U2U ya, kalau kita bilang universitas-universitas. Misalnya waktu itu saya waktu di Nokoda ya, yang Agriculture of Technology itu ada kerjasama lumayan mereka sama ITS. Jadi mereka emang banyak terima dari ITS gitu. Nah, itu istilahnya ya tergantung juga sih dari universitasnya kalau menurut saya. Kalau yang untuk kampus-kampus ya, kalau untuk secara ya global, secara mahasiswa organisasi itu ada sih, yaitu seperti itu kayak di Jepang PPI namanya. Saya kira nggak masalah, lagian juga memang mengirimkan atau exchange dan sebagainya. Jadi beberapa program kita juga ada sebenarnya, cuma dengan beberapa universitas yang bukan di tempat Mas Alvin gitu, kalau di Fakultas Ekonomi kayak gitu. Oke, menyambung yang tadi itu, jadi ada kan universitas sudah menempuh di berbagai universitas gitu ya. Boleh nggak diceritakan perbedaan di satu universitas dengan universitas lain? Kan mulai dari awal sampai studi lanjut terakhir yang ditempuh di sana itu kan berbeda universitas terus. Oke, boleh nggak sharing yang di sini gimana, yang di sini gimana, yang di sini gimana gitu? Ya, kalau nggak salah ada 3 kan? Iya, kalau di Jepang ada 3 teman. Kalau yang di sini ITB ya. Jadi kalau yang di Jepang sih pertama kan karena di College of Technology lah, jadi istilahnya lebih ke politeknik lah kalau kita bilangnya kalau di Indonesia. Jadi emang agak beda sih, jadi lebih mereka ke vocational ya. Jadi ada banyak prakteknya, terus intensif nggak ada sih, tapi lebih kalau tahun terakhir mereka jadi istilahnya connect nyambung sama SMA loh. Jadi saya SMA tapi 5 tahun, jadi begitu lulus udah dapet kayak sarjana muda, iya. Jadi sekaligus loh, udah bilangnya. Jadi politeknik tapi bukan setelah SMA baru apply, tapi sebelum SMA. Jadi saya masuk di tahun ketiga lah istilahnya di situ. Itu yang pertama ya. Jadi mungkin ya lebih ke teknik dan juga lebih ke jurusan lah. Dan kalau yang setelah S1-nya kan saya juga di University of Agriculture lah ya. Jadi istilahnya ya lebih ke teknik juga, bioteknologi. Dari situ sih karena perbedaannya ya karena udah universitas ya. Jadi lebih banyak proper peralatannya beda, terus juga istilahnya kan karena dosennya juga lebih banyak juga sih karena beda ya sama yang politeknik.
Terus kalau yang terakhir di University of Tokyo, karena kan itu beda lagi dan juga lebih ke sosial ya, kayak saya masuk ke International Studies, jadi dosennya pun lebih dari banyak bidang lagi lah. Jadi kalau menurut saya sih lebih dari banyak dosennya sih, sama istilahnya bidang dosennya lebih dari berbagai macam bidang. Oke, berarti memang apa ya? Kebetulan ini kan memang tingkatannya gitu ya, semakin meningkat gitu ya. Jadi selain karakteristik memang apa ya istilahnya program prodinya istilahnya gitu ya, itu berbeda. Itu juga memang apa namanya dari yang mulai awal sampai terakhir itu yang master itu ya pasti berbeda. Kalau master gitu langsung research atau menempuh dulu gitu beberapa hal yang wajib gitu. Waktu master graduate itu yang pas terakhir. Iya, jadi waktu master graduate itu sih lebih karena apa sih ya? Karena saya agak pindah jurusan juga ya, jadi bioteknologi ke istilahnya international studies. Jadi waktu awalnya ini juga saya agak susah juga sih emang, karena ditanyain kenapa mau pindah jurusan gitu. Jadi lebih ke situ sih. Itu jawabannya apa biar oke? Iya, jadi kalau karena pindah jurusan kayaknya saya lebih pengen istilahnya kan S2 lebih research lah ya. Research yang lebih ke internasional loh. Kalau ya bioteknologi aja kan lebih ke ya teknis lah. Makanya saya waktu itu juga sempat research ya tentang Indonesia juga sih. Jadi kerjasama UNSUD juga, Universitas Pertanian, Fakultas Pertanian gitu, sama dosen UNSUD dengan dosen yang di Tokyo gitu kan, karena mereka udah kenal, saya pengen istilahnya melakukan penelitian di Indonesia gitu, tapi dengan ya Universitas Jepang gitu. Oke. Jadi apa namanya? Ambilnya riset itu di sini gitu ya, di sini malah ya, di UNSUD juga di Purwokerto gitu ya. Cuma karena waktu itu beda prodi ya. Tapi setelah bekerja ini malah bisa sharing banyak tentang finance, accounting kayak gitu ya, di manajemen ini sendiri. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oh, malah ada yang tanya link presensi. Oke, nanti akan di-share oleh admin gitu ya. Oke. Oke. Oh, ini malah yang ini. Tadi lanjutannya fasilitas. Oh, fasilitas. Ini fasilitas tadi ya. Kayaknya sudah dijawab juga. Oke. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan di chatroom. Kemudian kita membahas juga tentang ini. Kalau tadi itu kan ada sekolah gitu ya, mungkin boleh diceritakan sekolah dari mulai dasarnya di sana sampai yang Mas Alvin tadi sampaikan sampai di master graduate. Itu kalau misalnya normally di sana gitu ya, itu mereka menempuhnya dari atau start dari usia berapa, kemudian berapa tahun tempuhnya. Kalau di sini kan dasar 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, kemudian studi kalau di 3 tahun, kemudian S1 normally 4 tahun, mungkin sekarang bisa kurang dari itu gitu, S2 2 tahun gitu. Kalau di sana seperti apa, Mas? Kalau di sana sih lebih sama sih ya strukturnya. Jadi 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Kalau kuliah 4 tahun, malah mereka jarang ada yang bisa lulus cepat ya. Tapi jarang juga yang bisa lulus lambat ya. Karena mereka nggak tahu ya, setahu saya sih karena kelulusannya mungkin sekarang beda lagi ya, karena udah berubah. Biasanya ya adanya cuma kelulusan bulan Maret gitu loh. Kelulusan bulan Maret. Wisuda. Jadi kalau di sini kan mungkin wisudanya banyak lah, ada wisuda ya mungkin Agustus, September, Oktober gitu kan. Kalau di sana benar-benar cuma satu aja gitu setahun gitu loh. Jadi kalau walaupun udah selesai SKS nunggu kelulusannya Maret gitu loh. Mau nggak mau. Jadi setahun cuma sekali gitu sih. Jadi setahun jadi cuma sekali. So, bagi yang di sini, ini insight-nya adalah karena tidak harus menunggu setahun sekali gitu ya. Jadi sangat bisa apa ya namanya di manage ya rekan mahasiswa sekalian itu peserta di manajemen talk ini. Jadi bisa sangat dirancang periode studi, kemudian apa yang ingin dicapai selagi studi gitu ya. Studi itu kan bertahun-tahun gitu ya. Nah, jadi kan
banyak sekali hal positif yang tadi disampaikan di awal juga oleh Pak Ratno, bukan cuma banyak acara akademis, tapi non akademis yang sifatnya mendukung juga gitu. Kenapa pada akhirnya nantinya ketika match dengan dunia usaha atau academic and industry ya tadi disampaikan Mas Alvin itu bisa jadi soft skill-nya yang luar biasa bisa mendukung, atau kemudian dari ekspornya dia itu apa nanti baru dikembangkan lagi atau diadaptasi lagi di perusahaan itu. Karena bisa jadi kan walaupun satu line ketika match in industry itu ada lagi tuh yang yang harus disesuaikan. Misalnya satu bidang aja mungkin, padahal sama-sama mungkin finance atau sama-sama marketing gitu ya, tapi mungkin akan berbeda gitu bidang fokusnya kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin di sini saya bisa tanyakan ke Mas Alvin gimana caranya biar tetap terjaga yang namanya belajar ketika kemudian sambil bekerja, kemudian mungkin berbeda. Walaupun tadi udah disinggung ya, disinggung tentang berbeda prodi kayak gitu. Mungkin lebih ke tipsnya supaya time managementnya itu oke kayak gitu maksudnya. Biar mahasiswa ini masih tetap termotivasi untuk belajar, baik itu di istilahnya kalau di sana kan kita mengenal dengan gigih, disiplin, dan tidak gampang menyerah gitu lah ya, istilahnya kayak gitu. Nah, ini Mas Alvin masih ini nggak? Oh, kayaknya ini lagi nih, ada masalah lagi gangguan. Oke, kita nantikan masuk sebentar untuk Pak Alvin bisa join lagi. Oke, jadi bagi yang sudah bertanya, terima kasih atas partisipasinya. Yang mau bertanya masih ada kesempatan sekitar 8 menit sampai jam 11.30 sebelum sorry putus tadi. Iya, tadi saya kira saya yang nge-freeze gitu, ternyata Mas Alvin nge-freeze gitu terus. Ya. Enggak, tadi yang terakhir ini saya ingin tanya tentang ini. Kalau di sana kan ada disiplin, kemudian fokus gitu ya, disiplin, fokus, terus gigih gitu ya. Ceritanya kita selalu tahunya itu nggak gampang menyerah kayak gitu ya. Nah, mungkin tips and trick dan kasih tips manajemen time-nya supaya kita di sini itu bisa dapat hal positif itu kayak gitu. Ya, mungkin sih lebih kalau di Jepang benar-benar manajemen time-nya efektif lah ya kalau saya bilang. Karena tapi itu mungkin ada plus minusnya juga sih ya. Jadi kalau yang nggak biasa juga ya mereka jam belajar gitu, nggak bisa diganggu istilahnya. Jadi mereka nggak sama sekali nggak pegang HP juga waktu kalau di kuliah. Terus kalau misalnya pas kerja, nggak boleh tuh ya pegang HP. Ya nggak boleh ya. Apalagi kalau pas kerja gitu kan. Mereka benar-benar istilahnya di office terus sih. Jadi istilahnya kalau yang jam istirahat jam 1 jam gitu, jam 12 jam 1 gitu misalnya kan ya mereka baru di situ istilah pegang HP main gitu. Selain itu ya udah benar-benar kayak fokus di kerjaannya sih. Jadi itu time manajemennya menurut saya ya benar-benar di situ. Kalau di sini kan ya mungkin ada plus minusnya sih. Jadi istilahnya kalau bisa dibilang balance lah ya. Mau sambil main juga bisa gitu kan. Karena kan kerja sambil main handphone juga gitu kan. Tapi ya kalau menurut saya ya lebih efektif karena ya itu lebih fokus ya di kerjaannya jadinya. Oke. Saya kira masalah disiplin, efektif dan sebagainya itu memang pelajaran penting sekali gitu ya. Jadi ada pengalaman juga mahasiswa kita ketika di sana gitu ya. Kemudian menjamu dan sebagainya dan atau even ya ada acara atau apa itu benar-benar sangat on schedule dan sebagainya gitu ya. Saya kira itu memang masih itu yang sangat terkenal dan masih sampai sekarang itu masih ada gitu ya. Dan
bahkan mungkin dari yang di sana sudah pernah studi atau bekerja bisa kemudian menerapkan. Kayak misalnya Mas Alvin sendiri, kalau di perusahaannya sendiri ini kan menganut gaya yang seperti apa nih? Strict atau ini ngikutin ya, kalau apa nih? Kita sih hybrid ya bilangnya, karena kan hybrid, okay. Awalnya ya perusahaan Jepang, makanya kalau absensi yang lain juga istilahnya staff kurang 1 menit istilahnya ya kita ada sanksi lah istilahnya. Itu istilahnya kita lah terapin. Tapi kalau istilahnya kan saya juga pengen terapin gaya startup lah, jadi nggak istilahnya nggak melulu harus jam 8, jam 5 lah, mau kerja jam 7, jam 9 malam juga nggak masalah sebenarnya, karena kan yang penting deadline-nya selesai sih. Lebih ke situ saya nganutnya. Jadi saya pokoknya deadline minggu depan harus launch produk ini misalnya kan. Jadi ya akhirnya harus ini ya apa namanya ada tapi diterapkan tadi itu saya kira bagus juga ya. Maksudnya memang profesional gitu ya. Jadi profesional kemudian apa namanya di akhir itu mendapatkan target yang diharapkan itu juga saya kira buat perusahaan itu memang harus seperti itu ya. Jadi apa namanya kinerjanya sesuai kayak gitu. Oke, ada yang lain yang mau disampaikan? Kita nanti selesai di 11.30 ya. Apa namanya? Mungkin dari Mas Alvin ada closing statement bisa atau informasi lain yang mungkin mau disampaikan juga boleh gitu. Apa ya? Atau bagaimana sarannya supaya studi lanjut bagi mahasiswa baik itu di Indonesia sendiri atau bahkan di luar gitu. Silakan. Ya, mungkin sih bukan saran sih ya, kalau sharing aja ya, lebih banyak ya istilahnya cari informasi dan juga coba aja. Jadi nggak perlu istilahnya nunggu istilahnya ada kesempatan gitu, tapi ya lebih cari-cari sendiri dan apply gitu sih. Kalau ada internship atau misalnya beasiswa gitu kan ya nanti pasti ada jalannya sendirilah kalau saya bilang. Lebih ke situ sih. Oke, saya kira seperti itu. Ini terakhir ya Mas. Ini kan selalu ada istilah gini. Kita harus sesuai atau standar ketika mau apply ke perusahaan Jepang. Jadi standarnya itu standar itu gitu. Yang dimaksud standar itu sebenarnya kriteria atau indikatornya seperti apa sih gitu. Supaya kita bisa prepare atau kita bisa apa ya namanya kalau ada yang berminat memang ke sana itu punya yang dimaksud standar itu sebenarnya indikatornya apa sih gitu? Apakah bahasa atau apa gitu? Kalau standar sih macam-macam mungkin indikatornya, tapi kalau yang saya lihat lebih ya itu istilahnya dari kalau misalnya dokumen mereka udah ada formatnya sendiri, terus juga istilahnya kalau ada deadline-nya benar-benar ya udah harus ke situ sih istilahnya. Berarti memang disiplin ya, standarnya itu maksudnya adalah disiplin ya. Tapi kalau bahasa gimana? Wajib? Ya, kalau bahasa sih tergantung juga, makanya kalau kita direct, makanya kita posisinya apa juga. Kalau misalnya direct langsung dengan istilahnya ya direktur Jepangnya atau owner dari Jepangnya itu lebih bagus sih emang kalau ada kualifikasi ya bisa bahasa Jepang lah ya. Atau kalau yang cuma istilahnya apa sih nggak langsung direct kontak dengan headquarters juga nggak perlu, karena mereka juga sekarang bisa bahasa Inggris juga sih. Jadi mau nggak mau mereka Jepang kan kalau saya bilang juga ketinggalan lah dibanding China, dibanding yang lain untuk internalisasinya sih. Ketinggalan apanya? Ketinggalan dalam hal ya internalisasi saya bilang. Jadi ya bahasa Inggris gitu kan. Mereka ya karena semuanya udah di bahasa Jepangin lah istilahnya. Microsoft semua bahasa Jepang gitu kan, udah pegang komputer bahasa Jepang semua gitu. Dan buku teks mereka diterjemahin. Saya ingat banget kalau saya di TB kan biasanya buku teks ya bahasa Inggris lah. Kalau di sana buku teks bahasa Jepang semua istilahnya. Jadi mereka nggak perlu ada effort diterjemahin ke bahasa Jepang ya? Yes, ya mereka nggak perlu effort lebih untuk istilahnya belajar bahasa baru karena semuanya udah tersedia di bahasa Jepang. Itu ada baik ada buruknya juga sih. Tapi ya menurut saya sih ya nggak perlu juga kalau istilahnya bahasa Jepang untuk awal-awal. Tapi kalau untuk hobi misalnya pengen nonton anime gitu, kalau saya kan awalnya gitu kan. Untuk pengen biasanya nonton, gara-gara itu ya. Terus situ, ketertarikan tuh biasanya gara-gara itu. Kayaknya kalau di sini pada setuju juga sih itu. Setuju. Berasal dari itu. Kayak gitu ya. Ya tapi apapun itu motivasi ketika belajar kan bisa jadi motivasi internal, bisa jadi motivasi dari eksternal juga. Motivasi internal mungkin salah satunya bisa jadi hal yang hobi gitu ya,
Itu bisa. Kemudian Ya, setuju. kayak misalnya mungkin bahasa gitu ya, mulai dari mendengarkan lagu bisa jadi, atau melihat video apa namanya, tadi misalnya Mas Alvin bilang anime atau hobi yang lainnya, itu juga berasal dari situ. Nah, kemudian faktor eksternalnya bisa dari informasi-informasi, kemudian membuka opportunity untuk ada jembatan juga. Nah, itu tuh bisa jadi faktor yang kemudian komplit ya, melengkapi kayak gitu dari internal dan eksternal. Saya kira kalau dari internal, rekan mahasiswa di sini juga satu tahu apa namanya, internal passion-nya itu apa, kemudian bisa melihat kesempatan, peluang itu. Nah, biasanya first step-nya itu yang paling susah ya Mas Alvin ya. First step-nya itu mungkin bisa jadi yang paling susah. Nah, ini first step yang unforgettable ini apa nih? Dari Mas Alvin untuk kemudian oke berangkat. Kan kadang-kadang mungkin ada yang aduh masih berat dari orang tua misalnya gitu ya, atau dari keluarga gitu ya. Oke, first step-nya itu gimana? Ini tadinya mau closing jadi nggak jadi nih. Ya. Sebentar. First step-nya karena sih, ini. Ya. Mungkin tergantung juga. Kalau first step kan karena saya juga udah dapat dulu baru bingung sih sebenarnya. Kalau belum dapat nggak bingung juga. Kalau udah dapat beasiswanya ya saya bingung antara ya itu karena satu ya harus ke luar negeri kan ya waktu awal ke Jepang. Terus kalau untuk ya mau nggak mau kan karena beasiswa juga semua gratis, kenapa nggak diambil gitu istilahnya. Tapi kan saya juga ya sebenarnya sudah 1,5 tahun lah di ITB juga. Itu nanggung juga sebenarnya. Karena kan ya bisa mungkin tinggal 1,5 tahun udah lulus ambil S2 gitu. Lebih ke situ sih jadi awalnya. Jadi kan memang saya telat lulus lah kalau dibilangnya dibanding istilahnya kalau satu angkatan saya yang lain-lain gitu. Tapi itu nggak masalah juga sih, tergantung dari keputusan masing-masing. Oke. Saya kira itu ya. Terima kasih sekali Mas Alvin, Pak Alvin Mario Gani yang sudah meluangkan waktu memberikan sharing cerita tentang belajar, tentang apa namanya bekerja di ini particularly banget di Jepang gitu ya. Nah, semoga bisa bermanfaat bagi peserta semuanya, terutama mahasiswa, kemudian bisa memberikan suatu apa ya motivasi baru yang fresh. Ini kan lagi liburan ceritanya, jadi nanti habis ini itu kalau yang kemarin dapat bagus hasil apa namanya semester kemarin, berarti next mungkin bisa apa ya punya motif lebih lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kemarin tiba-tiba lagi drop gitu, ini semoga bisa memberikan motivasi yang internal yang sangat berarti gitu ya. Oke, terima kasih sekali untuk hari ini. Next, mudah-mudahan kita punya kesempatan ya untuk membahas yang berkaitan dengan apa namanya, even itu finance, accounting, atau small medium enterprises dan startup gitu ya. Semoga ada kesempatan itu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, bertanya, baik yang interaksi langsung maupun yang ada di chat room. Nanti ada door prize, pengumumannya ada di apa namanya Instagram. Oke, ini ada yang tanya lagi link absen. Oke, Mbak Alvin tolong di-share link absennya, jangan lupa. Dan saya kembalikan waktunya dan tempatnya kepada Mbak Fajar selaku ini MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan dan Pak Alvin atas sharing session-nya yang tentunya tadi membuat kita termotivasi ya untuk menjadi manusia yang meraih masa depan yang cerah gitu. Tadi juga sempat diceritakan tentang Jepang, jadi selasa dibawa jalan-jalan ke Jepang ya, Bu. Dari bayangan gitu ya, bayangannya ya, membayangkan. Oke, teman-teman, alhamdulillah acara demi acara kita sudah selesai dan tibalah kita di penghujung acara yakni penutup. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, kepada moderator, serta para peserta yang mengikuti dari acara dari awal sampai akhir. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja.
Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Dan marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi